Progres penyaluran Bansos di bulan Juli meliputi penyaluran bantuan PKH BPNT tahap ketiga dan bantuan stimulus ekonomi. Masyarakat terus diguyur bantuan sosial untuk meringankan beban, utamanya menghadapi tahun ajaran baru, di mana kebutuhan meningkat saat-saat dimulainya kembali hari aktif di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memantau pergerakan saldo bantuan ke rekening KKS maupun rekening bantuan sosial penerima manfaat. Nah, apa sajakah? Simak info lengkapnya. Saya akan segera kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan dan tetap selalu semangat. Nah, hari ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Juli, dan bulan ini adalah merupakan bagian awal bulan penyaluran bantuan-bantuan sosial pada triwulan ketiga meliputi bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, meski sudah memasuki bulan penyaluran Bansos tahap ketiga, namun sisa penyaluran tahap kedua masih terpantau disalurkan karena proses pembuatan rekening kolektif yang cukup memakan waktu di bank-bank himbara, dengan harapan jika rekening Bansos berhasil dimiliki oleh KPM, maka pada penyaluran tahap ketiga dapat berbarengan dengan rekening KPM reguler yang dicairkan bersamaan. Di tengah penyaluran sisa kuota penerima PKH dan BPNT tahap kedua, pemerintah juga memproses penyaluran tahap ketiga yang dimulai sejak Juli 2025 dengan berbagai rangkaian kegiatan sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini melibatkan pembaruan data penerima melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan sebanyak 1,9 juta nama yang tidak lagi memenuhi kriteria seperti mereka yang berada di desil 6 hingga 10, kondisi ekonomi lebih baik, telah dicoret dari daftar penerima manfaat untuk dialihkan kepada keluarga yang lebih berhak di desil 1 hingga 4. Progres pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN untuk triwulan ketiga tahun 2025 Juli sampai September menunjukkan langkah lanjutan dalam memastikan akurasi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial atau Bansos seperti PKH dan BPNT. Didasarkan informasi berbagai sumber, progres penyaluran tahap 3 dimulai dengan pemutakhiran DTSEN di triwulan 3. Ini bertujuan untuk mendukung penyaluran Bansos yang lebih akurat. Pemutakhiran data untuk program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 3 tahun 2025 berfokus pada peningkatan akurasi dan ketepatan sasaran penerima melalui data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Berikut ini adalah langkah-langkah proses penyaluran untuk tahap 3, yaitu langkah pertama, pemutakhiran data calon penerima. Beberapa aspek meliputi validasi dan verifikasi data penerima yang meliputi pengecekan data nomor induk kependudukan NIK, nama, alamat, dan status sosial ekonomi keluarga penerima manfaat atau KPM melalui DTSEN. Kemudian, pencocokan data dengan Sistem Informasi Kependudukan atau SIK Dukcapil untuk memastikan NIK aktif dan sesuai. Langkah kedua, pembersihan data penerima tidak layak. Sekitar 1,9 juta KPM dicoret dari daftar penerima karena peningkatan status ekonomi, memiliki aset seperti kendaraan pribadi, rumah layak, atau pendapatan di atas UMR. Perubahan status kependudukan seperti kematian, pindah domisili, atau anak lulus sekolah tanpa komponen PKH lain. Ketidaksesuaian data saat verifikasi lapangan terkait aktivitas ilegal seperti judi online, korupsi, atau pendanaan terorisme. Berdasarkan temuan PPATK, lebih dari 500.000 NIK terdeteksi. Langkah ketiga, pendaftaran KPM baru. Proses usulan penerima baru melalui musyawarah desa kelurahan diinput ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau Next Generation 6NG. Prioritas diberikan pada keluarga miskin ekstrim yang belum menerima bansos sesuai kriteria DTSEN. Langkah keempat, pembaruan infrastruktur penyaluran.
Sinkronisasi data rekening KPM dengan Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI untuk penyaluran melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Langkah kelima, digitalisasi sistem Perlinsos. Implementasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital publik infrastruktur DPI. Nah, untuk memastikan apakah mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBI, bantuan atensi, masyarakat dapat memverifikasi status penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos atau situs cekbansos.kemensos.go.id serta melaporkan ketidaksesuaian data melalui fitur usul atau sangga untuk memperbaiki status di DTSEN. Nah, adapun jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 3 mencakup periode bulan Juli hingga September 2025 dengan pencairan diprediksikan mulai pertengahan Agustus dan ditargetkan selesai pada akhir bulan September, tergantung kesiapan bank penyalur, BRI, BNI, Mandiri, BSI, atau PT Pos Indonesia. Nah, selain bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3, beberapa bantuan sosial yang disalurkan pada bulan Juli ini, yakni bantuan beras 20 kg, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan per KPM dengan total 20 kg untuk periode bulan Juni-Juli 2025. Penyaluran dilakukan oleh Perum Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Status penyaluran beras ini berlangsung secara bertahap sepanjang bulan Juli 2025. Untuk KPM yang terdaftar dalam DTSEN, khususnya penerima BPNT. Kemudian, bantuan subsidi upah BSU, bantuan sebesar Rp600.000 atau Rp300.000 per bulan untuk bulan Juni-Juli. Untuk pekerja formal dan guru honorer dengan gaji maksimal 3,5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Total target penerima 17,3 juta pekerja. Status penyaluran BSU tahap pertama telah mencapai 11,4 juta pekerja per 17 Juli 2025 dengan anggaran 6,8 triliun. Nah, bantuan ini disalurkan langsung ke rekening penerima. Berikutnya, bansos penebalan. Yang pertama, tambahan bantuan tunai Rp400.000 atau Rp200.000 per bulan untuk bulan Juni-Juli untuk KPM BPNT sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Penyaluran bansos masih terus disalurkan hingga pertengahan bulan Juli 2025, baik melalui KKS maupun melalui PT Pos Indonesia. Nah, meskipun ada kendala terkait pembukaan rekening dan perbaikan data. Kemudian, bansos program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, bantuan tunai untuk siswa SD, SMP, dan SMA untuk mendukung biaya pendidikan dengan besaran bervariasi SD Rp450.000 per tahun, SMP Rp750.000 per tahun, SMA Rp1 juta per tahun. Penyaluran PIP tahap 2 Mei-September 2025 masih berlangsung pada bulan Juli 2025 langsung ke rekening siswa. Nah, selanjutnya bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Bantuan Rp300.000 per bulan untuk keluarga miskin ekstrim di desa yang belum menerima bansos lain disalurkan melalui kantor desa atau rekening penerima. Nah, teman-teman, itulah proses penyaluran yang meliputi langkah pemutakhiran hingga penyaluran bantuan sosial yang berlangsung mulai di bulan Juli. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.